Kita sering mengelabui narapidana sebagai sampah masyarakat, orang jahat yang nggak punya hati. Tapi hari ini, persepsi lu bakal ditampar keras oleh laki-laki bernama Muhsin. Modalnya cuma Rp18.000, statusnya masih tahanan, tapi dia mampu menempuh ratusan kilometer dari Banda Aceh ke Tamiang, menembus banjir bandang. Demi satu hal yang mungkin orang bebas pun belum tentu bisa melakukannya. Dan sebelum lanjut, bantu subscribe dulu, pria-pria, dan tekan loncengnya juga. Argumen kita selama ini, kalau udah masuk penjara ya udah, dia nggak peduli sama keluarga. Realitanya, Muhsin membuktikan sebaliknya. Saat Aceh Tamiang hancur lebur pada November 2025, nalurinya menjebol tembok penjara, tapi bukan kabur, tapi dengan izin resmi demi menyelamatkan daerah dagingnya. Dia nggak peduli statusnya apa, yang dia tahu anaknya mungkin sedang bertaruh nyawa di tengah lumpur. Konteksnya begini, Muhsin ini napi kasus narkoba Banda Aceh, harusnya dia baru bebas Februari 2026, tapi pas dengar kabar Aceh Tamiang kena banjir terparah, 86 orang meninggal, 150.000 orang mengungsi, dia hancur. Di dalam sel dia cuma bisa nangis, dia nggak punya uang, nggak punya kendaraan, tujuannya cuma satu, memastikan anak dan istrinya masih bernapas. Teman-teman satu selnya yang kita anggap penjahat itu malah patungan, dan terkumpullah uang Rp18.000, dan itu bekal dia perjalanan. Jumat 5 Desember 2025 dia diizinkan keluar sementara dengan Rp18.000 itu. Dia numpang truk dan kendaraan orang yang searah, tidur di masjid, bahkan makan dari belas kasihan orang. Sampai di Kota Lintang Bawah tanggal 10 Desember, tempat itu sudah rata semua tanah. Dia tanya ke setiap penyintas dan momen itu terjadi. Dia nemuin putri balitanya, selamat karena ditolong tetangganya. Rasanya pecah, Muhsin langsung lemes. Tapi takdir itu lucu. Dia kasih bahagia sepaket sama duka. Di hari yang sama, dia nemuin mertuanya sudah meninggal dunia, langsung dimakamkan hari itu juga. Banyak orang salah kaprah, kita pikir penjara mematikan rasa kemanusiaan. Kasus Muhsin ini tamparan buat kita. Lihat analisisnya, kepala lapas kasih izin, teman napi kasih uang, relawan DMC dompet 2 kasih tumpangan. Masalahnya bukan pada status napinya, tapi pada prasangka kita. Solusinya berhenti menilai seseorang cuma dari catatan kriminalnya. Kadang solidaritas paling tulus justru lahir dari orang-orang yang paling terbuang. Secara psikologis ini namanya parental investment instinct. Saat situasi ekstrim atau bencana, hierarki sosial, kaya, miskin, napi, pejabat itu runtuh. Otak manusia akan membajak semua rasa takut dan gengsi demi kelangsungan hidupnya. Kuncinya di sini adalah trust atau kepercayaan. Muhsin percaya pada kebaikan orang asing di jalan, dan orang asing percaya pada ketulusan seorang Muhsin. Tanpa rasa saling percaya ini, dia nggak bakal sampai ke Tamiang. Strategi hidup yang bisa kita ambil dari Muhsin adalah jangan nyerah sebelum ada bukti valid. Istrinya belum ketemu, kabarnya ada di Bisitang, dan Muhsin bilang mau gimana pun keadaannya harus saya temukan. Eksekusinya terus bergerak memanfaatkan jaringan relawan, tanya penduduk lokal, dan jangan malu minta tolong meski kamu nggak punya apa-apa. Muhsin masih punya sisa hukuman, tapi di mata anaknya dia pahlawan yang pulang, dan kita doakan istrinya semoga cepat ketemu. Lucu ya, yang dikurung besi malah nekat tembus banjir demi keluarga, sementara yang bebas di luar sana kadang nengok orang tua sakit aja alasannya sibuk kerja. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya Pria undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.